Sebelum kita memulai diskusi, kita akan mendengarkan update terkini dari kondisi kekayaan alam yang dimiliki Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Permadi selaku tenaga profesional bidang sumber kekayaan alam Lemhanas Republik Indonesia. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Sirom, Pak Anton, Pak Budi, dan Bapak Budi juga. Budinya ada dua Pak, ya. Ibu, ya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pemirsa yang ada dalam channel ini, terima kasih atas diskusinya. Sebelumnya saya buka dulu dengan pantun juga Pak, karena Bapak ikan sepat, ikan emas gitu kan. Kalau sekarang ini geopolitik cepat, segera beli emas. Karena tadi dikasih sama Pak Masyirom dadakan, ya dadakan aja saya. Mungkin saya mulai dengan konteks sumber kekayaan alam Indonesia ya, karena kebetulan kompetensi saya di situ, mungkin kami sebagai Taprof Lemhanas RI, kemudian juga nyambi di dua listing company yang ada di BI gitu kan gitu. Satu kami direktur utama juga di J Resources Asia Pasifik Tbk, PSAB kodenya Pak gitu kan gitu. Itu gold mining company yang ada di Sulawesi Utara maupun di beberapa daerah gitu ya, di ada juga di Penjom dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sebenarnya daya saing untuk potensi ini berdasarkan Badan Geologi Indonesia Pak ya. Kita melihat Ibu sekalian bahwa kita itu negara yang kaya sekali sebenarnya. Kita itu memiliki reserve atau cadangan nikel itu nomor 1 di dunia untuk laterit gitu ya. Kemudian kita juga memproduksi nikel itu nomor 1 di dunia untuk laterit juga. Kemudian kita punya boksit yang kemarin beberapa waktu yang lalu itu BUMN sudah Main ID sudah mengarahkan untuk processing boksit yang ada di Kalimantan Barat. Alhamdulillah itu berhasil dan bisa mengolah boksit ya. Kemudian kita punya pit yang terbesar di dunia sebenarnya. Freeport itu adalah satu pit yang terbesar di dunia yang memproduksi tembaga dan emas gitu ya. Kita memiliki reserve itu 6 terbesar di dunia. Jadi produksi kita lumayan cukup besar untuk di Freeport. Kemudian kita juga memiliki emas. Emas kita itu secara produksi global untuk tahun 2023 itu 8 terbesar di dunia, 2024 itu ke-7 terbesar di dunia untuk emas kita. Nah, emas kita, reserve kita itu 4 terbesar sebenarnya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita yang kita highlight sekarang adalah terkait dengan komoditas emas. Kemudian kalau timah itu the first and the first. Reserve kita adalah yang the first, kemudian produksi kita juga the first. Nah, sebenarnya opportunity kita adalah mengolah atau mengelola pricing dari timah dunia sebenarnya. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian batu bara agak over leverage gitu ya. Produksi kita secara global itu ketiga, tapi sebenarnya cadangan kita ke-6. Banyak negara yang menahan-nahan untuk memproduksi batu bara di dunia ini. Nah, kaitan dengan emas yang sekarang ini kita bicarakan, next slide mungkin. Kalau emas ini tahun 2023 saya nulis di Jakarta Post terkait dengan spike yang sudah muncul gitu ya. Jadi ceritanya adalah tahun 2024 saya tulis 2023 awal ada anggota saya pensiun ya. Seluruh pesangonnya dibelikan emas. Terus dia pakai lagi emas itu untuk pinjam uang di bank, Pak. Nah, dia itu sekarang dia jual 1/4, dia bayar hutangnya gitu kan. Dia masih punya 3/4 sekarang ini. Karena dia beli 1 juta, sekarang dia jual 2 juta. Wah, jadi 100% ininya. Jadi luar biasa gitu kan. Sebenarnya kenapa spike ini? Nanti kita lihat sebenarnya ya hukum ekonomi Bapak Ibu sekalian antara supply dan demand.
Saya berkecimpung di supply-nya karena saya hands on terkait dengan produksi dari emas itu di Indonesia. Next, kalau kita lihat sih sebenarnya peta yang ada di dunia, kalau kita lihat tadi ya kita adalah keempat untuk reserve. Jadi reserve itu yang paling besar Rusia dan Australia, ketiga itu South Africa, keempat itu kita sebenarnya. Nah, kalau dari sisi produksi tadi kan ke-8, sekarang sebenarnya ke-7 untuk 2024. Ya, yang paling besar China sebenarnya untuk produksi. Nah, kita punya opportunity karena kita punya reserve itu yang keempat, tapi produksi yang ke-7 atau ke-8. Nah, ini menjadi tantangan buat dengan harga emas sekarang ini gitu. Nah, yang menjadi isu adalah banyak belanja yang dilakukan oleh central bank, yang sebenarnya itu akan menjadi tantangan juga buat kita sebenarnya. Karena kalau dilihat beberapa bulan yang lalu di media ditulis bahwa Jerman ada rencana untuk mengambil gold reserve-nya yang disimpan di Amerika untuk dibawa ke Jerman. Karena Jerman kalau dilihat di situ, Jerman adalah kedua setelah Amerika untuk central bank-nya menyimpan emas sebenarnya. Yang pertama Amerika, yang kedua Jerman. Jadi Jerman berusaha untuk mengambil emasnya yang ada di Amerika. Jadi emas bullionnya mereka itu disimpan sebagian di Amerika. Nah, beberapa bulan lalu mereka mau tarik itu. Yang kedua adalah nanti kita lihat spending atau demand-nya. Central Bank China itu aktif sekali untuk top upping dari emas yang ada di dunia. Jadi kalau kita lihat supply and demand-nya ini sangat dipengaruhi oleh geopolitik yang ada sebenarnya. Lanjut. Kalau kita lihat dari mekanisme supply, ini kita lihat ya, supply-nya itu dari sisi produksi, kemudian ada hedging ya. Emas itu ada hedging, PSAB termasuk hedging. Kemudian recycle gold. Nah, recycle gold ini emas yang ada itu di recycle kembali, kemudian digunakan untuk memproduksi bullion. Nah, kalau kita lihat sebenarnya supply-nya ini tidak bisa berkembang dengan maksimal atau tidak bisa jump terlalu jauh mengikuti demand sebenarnya. Kalau kita lihat itu sekitar di bawah 5.000 ton aja setahun itu. Dan itu nggak bisa lebih dari itu gitu. Kalaupun sekarang dengan harga cukup mahal sekarang ini emas, jadi high producer dari emas itu dengan harga sekarang visible untuk membangun greenfield-nya menjadi aset produksi. Nah, tapi nggak bisa cepat gitu kan gitu. Itu nggak bisa cepat. Itu takes about 1 or 2 years gitu kan gitu. Sedangkan demand-nya tuh sekarang gitu sekarang ini. Itu yang menyebabkan harga itu seperti sekarang ini gitu kan gitu. Nah, kalau dilihat kurva dari gold price LBMA-nya itu naik terus gitu kan gitu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan demand. Next-nya kalau kita lihat, nah demand-nya itu naik terus gitu. Nah, ini saya mau lihatkan bahwa jewelry perhiasan fabrication itu naik di semua negara, terutama Cina dan India. Ada beberapa occasion di India itu menggunakan upacara itu pakai emas. Jadi mereka belanja perhiasan itu luar biasa, sama dengan Cina. Teknologi juga meningkat untuk penggunaan emas gitu, karena makin banyak chip yang dimanfaatkan, itu makin banyak juga emas dipakai. Kemudian investment dan central bank. Central bank ini kalau dilihat itu signifikan naiknya sebenarnya. Kita lihat di situ. Next lagi, nah kita lihat kurva berikutnya. Nah, kelihatan sekali bahwa demand-nya itu naik terus gitu kan. Naik terus itu yang mengikuti harga yang naik terus gitu. Nah, kalau dilihat sebenarnya demand-nya itu sebenarnya tidak securam dengan kenaikan harga sebenarnya. Nah, kita lihat analisanya. Kenapa begitu? Lanjut. Nah, ini saya sedikit ke hulu ya, terkait dengan bagaimana kita memproduksi emas. Ini AISC ini adalah all in sustainable cost. Jadi bagaimana kita memproduksi emas dengan sustainable. Bedanya adalah dia top up tambahan dari beberapa komponen dari total cash cost.
yaitu satu corporate overheads, yang kedua reclamation, kemudian penutupan tambang, kemudian reklamasi, ini supaya good mining practices terjadi. Kemudian exploration cost, tadi kalau kita nggak lakukan eksplorasi dengan harga yang sekarang tinggi ini, itu kita kehilangan opportunity sebenarnya untuk meningkatkan exploration dan cadangan yang ada di emas kita. Nah, total itu adalah total all in sustainable cost. Nah, kalau dilihat all in cost sustainable cost itu cuma 1.500, harganya 3.200 gitu kan. Jadi sebenarnya sangat profitable gitu. Dengan eksplorasi yang kita lakukan sekarang ini lebih agresif, itu sebenarnya bisa tetap profitable gitu kan gitu. Jadi company yang melakukan pengusahaan emas sekarang ini pasti profitable, jauh profitable. Lanjut. Saya sedikit berbicara terkait dengan geopolitik. Ini ada pertanyaan dari beberapa central bank. Mereka mengkompilasi apa yang menjadi concern mereka. Yang mereka concern adalah interest rate, inflation, yang kedua geopolitics. Jadi sebenarnya tadi kenapa curam harga emas itu mostly driven karena geopolitics. Karena geopolitics itu agregat dari seluruh komponen variables. Jadi dia menambah semuanya gitu kan. Kepanikan itu yang menyebabkan itu menjadi naik. Lanjut. Kalau dilihat dari situ, kenapa? Makanya karena itu terbentuk nilai-nilai yang cukup signifikan. Bisa lanjut slide-nya. Nah, ini juga central banks challenge yang disampaikan. Dari tahun ke tahun, central banks dari beberapa central banks, ada 69 central banks, itu diinterview dan makin ke atas, makin tahun 2023 dan 2024, animo mereka untuk men-top up emasnya itu makin tinggi. Jadi ini kita bisa lihat kenapa ini menjadi isu terkait dengan hal tersebut gitu. Lanjut. Nah, ini adalah analisa saya sebenarnya. Ini kalau kita lihat geopolitik, dinamika geopolitik, GPR Risk Index, ini kurvanya seperti itu. Jadi Januari 2020 itu pada saat US dengan Iran. Kemudian pada saat Maret 2022 itu spike tinggi, itu Rusia dengan Ukraina. Kemudian pada saat Oktober 2023 itu panasnya Hamas dengan Israel. Juli 2024 itu Hizbullah mulai diserang sama Israel. Kemudian Februari masalah Trump gitu kan gitu 2025. April kemarin itu India sama Pakistan ribut gitu. Jadi spike-nya itu dipengaruhi dari geopolitics. Nah, lanjut. Saya mau memperlihatkan relevansinya. Inilah relevansinya sebenarnya. Jadi mostly driven harga emas itu sebenarnya dari geopolitics. Jadi selain dari supply dan demand, kita juga dipengaruhi oleh geopolitics. Lanjut. Lanjut, ini terlalu kompleks. Ya, ini mungkin kalau dilihat J Resources kalau misalkan sebagai highlight dari company kami. Mungkin itu saja yang saya bisa highlight. Jadi summary-nya adalah bahwa selain dari supply and demand, harga emas sangat dipengaruhi oleh geopolitics dynamics gitu. Terima kasih. Nah, tadi Anda katakan di harga emas ini bergantung juga kepada momentum-momentum tertentu. Geopolitics ya. Iya, dari geopolitik, kemudian dari beberapa tahun terakhir juga sudah banyak kejadian-kejadian global yang menjadikan beberapa komoditas dengan fokus kepada emas. Betul. Ini menjadi cukup diuntungkan, safe haven. Betul. Masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki emas dan harganya juga dari sisi harga pasar tidak mengalami koreksi yang cukup dalam jika dibandingkan dengan investasi lainnya. Nah, bagaimana Bapak melihat kondisi dari ketidakpastian global? Ini kan sudah berapa kali yang terjadi, tapi khusus yang terjadi saat ini.
Bagaimana perkembangan kemudian dari sisi permintaan produksi, terutama untuk beberapa harga komoditas tambang, terutama untuk emas? Iya, Edi. terima kasih Mas. Kalau dilihat dari situ, Indonesia dalam kondisi baik, dunia dalam kondisi tidak baik-baik saja sebenarnya. Jadi secara geopolitik itu berat sekali dinamikanya gitu kalau dilihat itu kan. Jadi kalau dilihat supply and demand tidak terlalu terjal kalau dibandingkan dengan kenaikan harga emas sebenarnya. Karena kalau dilihat supply-nya itu kenaikannya di bawah 10% gitu ya. Demand-nya itu tidak terlalu juga tinggi-tinggi amat gitu kan, mungkin sekitar belasan persen gitu ya. Tapi spike-nya itu dipengaruhi oleh tadi geopolitik index, dipengaruhi oleh geopolitik risk index sebenarnya, GPR tadi. Jadi kalau ada yang menulis, ahli menulis bahwa 100 poin kenaikan geopolitik risk index itu menaikkan 25 poin dari harga emas gitu kan. Jadi itu ada relevansinya cukup tinggi. Nah, karena kondisi dunia tidak baik-baik saja, itu yang menyebabkan harga ini makin nongkrong di angka di atas 3.200 sebenarnya. Nah, beberapa analis maupun beberapa bank itu menulis mungkin ini akan terus naik gitu ya sampai tahun depan. Bahkan kalau misalkan supply kita mau naikkan tadi, kalau misalkan produsen emas dunia yang memiliki cost itu tinggi beroperasi sekarang ini dari greenfield atau dari brownfield, itu mereka perlu waktu 1 tahun misalkan. Jadi sampai kuartal 1 tahun depan itu supply tidak akan berubah. Nah itu yang menyebabkan harga itu terus naik sampai kuartal 1 tahun depan. Gitu. Makasih Mas. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ke Profesor Budi ini. Prof, terkait juga dengan tema kita hari ini, saya mau coba balik ke fundamental terlebih dahulu sebagai dasar dari dialog yang kita lakukan di hari ini. Bagaimana Anda melihat perkembangan dari sisi fundamental ekonomi Indonesia di tengah perang dagang, kemudian juga ada bayangan perlambatan ekonomi juga, The Fed yang masih bersikap dovish, kemudian masih banyak ketidakpastian yang lain. Posisi ekonomi Indonesia di kuartal pertama cenderung melambat, kemarin baru saja rilis, namun di sisi lain kita juga perlu optimis dan berbangga. Indeks harga saham gabungan sudah kembali ke level 7 ribuan dan ini merupakan salah satu level yang kenaikan signifikan kalau kita bandingkan dengan trading halt. Tepuk tangan dulu para audiens. Di mana indeks harga saham gabungan ini sudah naik signifikan, sebelumnya sempat trading halt terdampak dari perang dagang hingga ke 5.900-an dan saat ini sudah di 7.000. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita melihat perekonomian global memang ya lembaga dunia itu sudah menurunkan rating atau menurunkan estimasi perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia sebelum diluncurkannya perang tarif oleh Amerika. Ya, tapi ya ditambah dengan peluncuran itu ya semakin berat. Ya. Waktu itu kan sentimen negatif di bursa kita adalah ya kebijakan tarif tinggi dari Donald Trump. Tapi dengan dia membatalkan atau gencatan tarif kita lihat ya semuanya bursa-bursa juga sudah mulai rebound. Ya, jadi ya kita ngikuti ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari indeks regional dan sentimen global. Bagaimana dengan ekonomi domestik? Yang jelas pertumbuhan ekonomi juga melambat walaupun masih ya relatif tinggi lah dibandingkan negara-negara G20 mungkin 4,8, 4,9. Tapi ini lebih rendah daripada tahun lalu karena memang ya estimasi pertumbuhan ekonomi global pun sudah diturunkan oleh IMF dan juga oleh World Bank. Jadi resiko tetap ada pertumbuhan ekonomi karena kita kalau kita bicara perekonomian fundamental perekonomian kita ya tidak lepas dari pertama pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi istilahnya ini kuenya ini harus membesar untuk bisa dinikmati, mengucur, menetes ke dalam kesejahteraan. Kemudian kedua ya inflasi. Inflasi ya kita ya sampai saat ini relatif masih bagus ya terkendali dan rendah. Tapi yang agak mengkhawatirkan sebenarnya adalah nilai tukar kita. Ya, jadi ini yang ya memang yang pada saat indeks dolarnya meningkat sampai 108-109 wajar kalau rupiah kita juga melemah. Kenapa? Karena mata uang negara lain juga seperti itu. Tapi belum lama itu
ya di bulan April lah, di akhir April sampai awal Mei, indeks dolar itu dari pernah 108 109 itu turun sampai 98 99 yang membuat mata uang negara lain itu menguat terhadap US dollar, tapi kita tetap melemah. Nah itu yang ya kita agak khawatir, yang ya mungkin menjadi perhatian dari investor asing kalau mereka masih melakukan net sell. Tapi sekarang ya kita kan sempat menyaksikan 16.700, 16.800, walaupun sekarang balik lagi ke 16.500. Baik, terima kasih Profesor Budi. Tapi saya ingin lanjut nih Prof, sebelum ke Pak Anton, saya akan coba menanyakan dari fundamental secara makro, kita mengerucut sedikit nih Prof ke komoditas emas terkait juga dengan tema kita di hari ini. Penguatan signifikan harga emas sudah terjadi di sepanjang 2025, sudah beberapa kali mencatatkan rekor tertinggi. Meskipun data terakhir posisi harga emas begitu turun akibat perang dagang yang agak sedikit mereda. Bagaimana Profesor melihat kondisi kenaikan harga emas ini, proyeksi mungkin dalam jangka pendek dan menengah di tengah koreksi yang terjadi saat ini? Ya, harga emas itu terus naik, menguat. Kenapa? Karena ada negara-negara yang membuang kepemilikannya dalam treasury bond Amerika untuk dipindahkan ke emas, yaitu China. Yang dibeli itu bukan lagi hitungan kilogram tapi berton-ton. Uangnya banyak sekali, dan di Singapura ngikut juga. Jadi selama kalau kita lihat dari supply demand, selama demandnya begitu tinggi ya terus naik. Ya. Kemudian ya supply relatif terbatas kan, tapi demandnya begitu tinggi jadi aksi borong. Jadi kalau kita ingin kira-kira mengestimasi, memprediksi ke depannya bagaimana? Ya kalau aksi borongnya terus berlanjut ya bisa aja ke 3.500 mungkin. Tapi begitu dia stop atau bahkan beberapa ya, negara lain atau investor retail menjual, siap-siap turun. Tapi turunnya dalam kondisi sekarang saya pikir tahun ini tidak akan mungkin di bawah 3.000. Pasti 3.000, hari ini 3.100 lebih. Kenapa? Karena nanti ada lagi yang negara lain ya, ataupun mungkin China juga membeli. Tapi kalau emas itu jadinya istilahnya emas itu akan naik harganya begitu terjadi yang tidak kita harapkan, yaitu resesi, perang, Covid. Jadi kalau kita, ini yang saya tidak suka kan investasi emas ya, mendoakan yang buruk-buruk terjadi. Ya, jadi kalau begitu ada perang ya siap-siap, nggak usah ada bicara aksi borong besar-besaran. Begitu ada perang, orang akan menjual saham dan obligasinya untuk dipindahkan ke safe haven. Yang paling utama safe haven itu adalah emas. Ya. Tapi begitu ekonominya stabil, balik lagi dia dijual emasnya untuk pindah ke saham dan obligasi. Itu selalu berulang. Jadi kalau dalam dolar, ya saya bicara dulu US dalam dolar ya, habis itu US harga emas dalam dolar, habis itu harga emas dalam rupiah. Harga emas dalam dolar itu pernah 24 tahun tidak naik, yaitu 1980 sampai 2004 di kisaran yang 400-an dolar per ons. Ya. Tapi kemudian ada 2000 kalau nggak salah subprime mortgage ya 2007. Wow, langsung dia naik sampai setinggi 1900. Ya kenapa? Tadi investor yang besar-besar itu menjual saham. Jadi pindahlah dari aset keuangan kepada emas. Tapi begitu reda 2009 apa 2010 ya sudah menembus 1900, balik lagi ke 1500. Ya. Jadi begitu kondisinya normal, ekonomi mulai rebound, maka investor akan balik lagi mengalihkan atau memindahkan investasi emasnya ke dalam aset keuangan. Aset keuangan yang utama apa? Saham dan obligasi. Baik, terima kasih Profesor Budi. Dan selanjutnya audiens, di mana pada sama-sama kita ketahui kenaikan harga emas dalam beberapa waktu terakhir ini juga ikut menopang kinerja beberapa saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, terutama emiten-emiten emas dan emiten-emiten yang punya lini bisnis emas.
Ketika dari saham-saham perbankan big cap yang sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan dilepas asing sementara dan mereka banyak beralih kepada emiten-emiten yang punya lini bisnis emas. Salah satunya adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Nah selanjutnya saya akan mencoba ini bertanya kepada Bapak Anton, apakah benar ada dampak dari kenaikan harga komoditas emas terutama dari sisi kinerja dan juga menjadi pertimbangan bagi para audiens, para investor untuk berinvestasi di saham BRIS ke depannya. Baik, langsung saja kami persilakan Bapak Anton Soekarno, Direktur Sales and Distribution PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Mungkin terkait dengan update terbaru Pak, kinerja PT Bank Syariah Indonesia Tbk, terutama di tengah momentum kenaikan harga komoditas emas. Baik. Terima kasih Mas David pertanyaannya. Jadi mungkin sebelum nanti kita bicara ya terkait bagaimana pertumbuhan ya bisnis emas kita di Bank Syariah Indonesia. Tadi Mas David ingin melihat juga kinerja terupdate ya dari Bank Syariah Indonesia. Inilah kinerja yang sudah kita rilis juga sebagai laporan ke publik posisi per bulan Maret ya 2025. Jadi alhamdulillah kalau kita lihat secara kinerja ya, sampai dengan posisi bulan Maret ini kita bertumbuh ya secara aset itu year on year itu di angka 12%. Ya, mungkin kalau kita lihat industri perbankan sekarang rasanya memang bukan perkara mudah ya untuk bisa kita tumbuh memelihara pertumbuhan di atas ya double digit ya di atas 10%. Nah kalau kita lihat dari sisi pembiayaan kita itu alhamdulillah masih tumbuh di angka sekitar 16,21%. Dan DPK kita year on year tumbuh 7,4%. Memang kelihatan di tahun ini dan saya kira mungkin sejak tahun lalu ya bahwa ada kompetisi yang cukup kuat di dana pihak ketiga ya dari semua bank. Makanya kemudian di sisi kami pun pertumbuhan DPK kita relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pembiayaan. Nah, syukurnya Bank Syariah Indonesia itu masih memiliki kelonggaran FDR yang relatif cukup baik. Nah jadi kemudian kalau fee-based income kita bagaimana? Alhamdulillah meningkat cukup baik dan salah satunya ini juga dari bisnis emas. Karena bisnis emas kita tidak hanya terkait dengan bullion, tapi kita juga punya bisnis yang sudah lama di BSI, yaitu bisnis dari gade emas. Yang itu di kami itu pencatatan dianggap sebagai fee-based income. Nah kemudian laba bersih BSI bagaimana? Nah alhamdulillah sampai dengan bulan Maret ini kita bisa masih maintain laba bersih kita pertumbuhannya di angka 10,05%. Jadi ini adalah pertumbuhan yang relatif cukup baik. Mudah-mudahan kita bisa terus tumbuhkan lagi kinerja kita di Q2 tahun 2025. Nah kemudian kalau kita lihat bagaimana dengan emas. Jadi Mas David ya Bapak Ibu sekalian, kita melihat di BSI ini kalau kita bicara terkait dengan bisnis begitu ya, kita mencoba untuk terus menemukan ladang-ladang baru yang kita bisa explore gitu ya, sehingga itu menjadi sumber-sumber pertumbuhan kita yang tetap juga bisa kita jaga gitu untuk setiap momentum yang ada. Alhamdulillahnya BSI ini punya pendekatan yang menurut saya agak sedikit mungkin berbeda ya dengan perbankan umum di konvensional, karena kita punya beberapa nasabah dengan pendekatan yang bisa jadi berbeda ya. Pertama tentu saja kaitannya dengan finansial aspek, itu kan hal yang sederhana ya, artinya semua orang berhubungan dengan bank itu karena memang dia butuh terkait dengan layanan finansialnya. Nah tapi alhamdulillah kalau di BSI kita juga punya pendekatan lain itu terkait dengan spiritual aspeknya. Jadi orang kan sekarang apalagi ada aturan kalau berhaji misalnya harus di bank syariah. Emas ini pun alhamdulillah sekarang masih ya sampai saat ini walaupun bullion tidak mensyaratkan harus bank syariah di POJK yang terakhir, tapi yang bermain bisnis emas ini baru di bank syariah. Dan kebetulan kami adalah salah satu bank yang bermain bisnis emas cukup besar. Di sisi lain kita juga punya aspek-aspek sosial yang juga kita kembangkan kaitannya dengan dana-dana filantropis Islam. Itu juga menjadi salah satu sumber pendorong pertumbuhan kita yang dalam tanda kutip begitu ya relatif masih blue ocean dibandingkan dengan market di perbankan secara umum. Nah sekarang kita coba masuk ke bisnis emas kita seperti apa. Nah ini kalau kita lihat dari data yang ada di kita ya Mas David, jadi ada pertumbuhan yang signifikan. Jadi ini terima kasih nih mungkin saya sampaikan ke Pak Edi nih terima kasihnya karena beliau salah satu inisiatornya terkait bullion gitu ya.
Jadi ada hal yang menarik. Jadi memang bullion ini kalau saya perhatikan Pak, lahirnya itu di waktu yang tepat gitu. Jadi ketika ada eskalasi ya, kejadian misalnya tadi perang Ukraine kan Februari 2022, belum ada bullion, walaupun ada peningkatan harga, kita dapat mungkin kenaikan harganya, tapi kemudian bisnis bullionnya belum ada. Tapi begitu masuk ke tahun 2025 ini, ketika kemudian setelah itu diikuti dengan urusan tarifnya Donald Trump begitu, maka itu otomatis mengenai kenaikan harga emas, sehingga kemudian semua orang ya tadi seperti juga Prof sampaikan, ada keinginan orang untuk membeli safe haven, ya, menyimpan uangnya di instrumen yang relatif aman. Dan kalau kita lihat ya di tabel juga bisa dilihat bahwa ada pertumbuhan yang cukup luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat dari bisnis kita di emas ini, khusus yang bullion itu yang jual beli emas dan langsung titip itu yang sebelah kanan, itu tumbuh secara year on year-nya itu di angka 118%. Nah, jadi ini sebuah pertumbuhan luar biasa, tapi memang spike-nya itu terjadi itu sejak kemarin Donald Trump. Ini Maret kita tidak memperlihatkan angka yang lebih signifikan. Kalau kita ukur di bulan April itu sebenarnya bukan lagi 126 pertumbuhan sebulannya. Di bulan April itu tumbuhnya di angka 256 kilo. Jadi itu bisa jadi mungkin kalau kita lihat dibandingkan dengan bulan Maret tahun lalu, itu kenaikannya udah hampir lebih dari 10 kali per bulannya ya. Nah, jadi menunjukkan bahwa memang ya betul tadi yang disampaikan oleh Profesor, bahwa memang ini ada sesuatu yang membuat orang kemudian menyimpan investasinya yang lebih aman, dan kami kebagian keuntungannya. Nah, di sisi lain kemudian kalau kita lihat juga persatuan gramnya, karena kenaikan bisnisnya dengan kenaikan nasabahnya itu relatif lebih tinggi dari sisi yang kilogramnya, itu kenaikannya ada kenaikan kepemilikan dari rata-rata hanya 3 gram ya per nasabah kami yang mengelola emas itu, kemudian sudah naik ke angka 5,23 gram. Ini mudah-mudahan dengan literasi yang lebih bagus lagi dan seterusnya, maka bisnis ini akan meningkat. Di sisi lain yang di luar bullion, yaitu pembiayaan emas misalnya ya, ketika orang membeli emas secara menyicil, itu pertumbuhannya cicil emas itu sekitar 168%. Jadi orang yang sudah punya uang membeli emas, itu yang sebelah kanan, orang yang mungkin uangnya tidak cukup untuk membeli emas secara utuh, dia kemudian menyicil emas, itu juga tumbuh. Jadi kalau kita lihat dari kedua itu pertumbuhannya sangat luar biasa. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu Mas David, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Anton atas pemaparannya. Semua mengetahui harga komoditas mengalami fluktuasi, beberapa komoditas seperti batu bara, kemudian juga harga emas dan nikel, tapi lebih cenderung tertekan Pak. Kita ingin tahu bagaimana kondisi harga ini dari pandangan Bapak, pengaruhnya terhadap sisi pendapatan untuk ekonomi Indonesia. Ya, terima kasih. Kalau dilihat selama COVID itu sebenarnya kita itu tertopang oleh beberapa komoditas saja sebenarnya. Sawit, kelapa sawit, LNG, nikel, batu bara. Jadi itu yang 4 yang sangat menopang dari pendapatan kita sebenarnya selama COVID. Sekarang juga sebenarnya tidak jauh berubah sebenarnya. Kita masih sumber daya basis sebenarnya. Artinya kita masih mengacu kepada ekspor kita, posturnya masih terkait dengan sumber kekayaan alam sebenarnya. Jadi kalau kita lihat tembaga dengan emas itu tidak dipengaruhi oleh tarifnya Trump, karena dia exclude itu gitu ya, exclude emas dan tembaga. Nah, yang jadi tantangan kita adalah sebenarnya terkait dengan nikel. Kenapa nikel? Karena pada saat Trump itu terpilih, beliau udah langsung men-take out taxation facility yang sudah dilakukan oleh Presiden sebelumnya terkait dengan EV, electronic vehicle. Nah, walaupun konsumen EV untuk Amerika secara global itu tidak cukup signifikan, tapi bukan yang pertama. Namun karena Amerika yang melakukan itu mengkoreksi produksi baterai. Nah, karena produksi baterai itu terkoreksi, mineral-mineral yang terkait dengan baterai, utamanya untuk produksi EV,
itu mendapatkan stress level yang cukup signifikan. Ini yang menjadi tantangan kita, di mana pendapatan kita salah satunya adalah nikel sebenarnya. Nah, ini yang kita harapkan bagaimana dalam kondisi ini kita bisa melakukan peningkatan productivity yang dilakukan oleh emiten-emiten nikel ya. Nikel, kobalt itu menjadi terpengaruh terkait dengan hal tersebut. Di samping dari sebenarnya secara keseluruhan teknologi-teknologi baru ini sangat menggerus kemampuan kita untuk bisa kita menguatkan produksi nikel kita. Baru-baru ini Cina sudah mengembangkan solid batteries. Itu chargingnya cuma beberapa menit saja gitu. Nah, kemudian itu juga yang menjadi pengaruh bagaimana kita berupaya untuk komoditas nikel ini tetap bisa dipakai untuk teknologi-teknologi maju. Walaupun sih sebenarnya nikel ini hanya sebenarnya enggak seberapa, sekitar 15% sekarang ini konsumsinya ke EV, 70% itu masih ke stainless steel sebenarnya. Jadi tetap supply and demand itu tidak terpengaruh terkait dengan baja, tapi yang sangat terpengaruh adalah proses produk untuk EV sebenarnya. Meningkatkan good mining practices untuk sustainable development yang kita bisa kembangkan dan juga melakukan eksplorasi. Kalau kita lihat emiten-emiten emas itu all in sustainable cost itu sekitar 1.400, sedangkan sekarang harga 3.100 sekian gitu. Jadi jauh profitable-nya luar biasa sebenarnya. Nah, ini adalah chance untuk produsen-produsen emas untuk melakukan eksplorasi dan pengembangan greenfield project. Para audiens ini ingin mengetahui nih bagaimana prospek kinerja atau mungkin proyeksi mungkin kuartal kedua sampai full 2025 nantinya, terutama di tengah momentum dari lini bisnis emas yang tumbuh sangat signifikan. Baik, terima kasih Mas David. Jadi intinya ya, mungkin saya tidak berbicara secara to the point, angkanya akan seperti apa dan seterusnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi prospek ke depan gitu ya, bagaimana peluang yang bisa masih kita raih dari market yang ada di perbankan syariah gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat sekarang ini ada fenomena menarik ya dari sisi angka literasi dan angka inklusi ya terkait dengan industri keuangan syariah. Jadi ini datanya agak sedikit terbalik dengan yang di bank umum ya. Jadi kalau di bank umum itu cenderungnya angka literasinya itu lebih rendah dibanding angka inklusinya. Ini data ini menunjukkannya. Sementara di perbankan syariah itu justru angka inklusinya lebih rendah dibanding angka literasinya. Jadi orang itu cenderung sudah tahu ya terkait dengan perbankan syariah, tapi mereka belum melakukan atau belum bertransaksi di perbankan syariah. Nah, dari sisi ini kita bisa melihat bahwa ada potensi yang besar yang masih bisa kita garap ya terkait dengan market apalagi yang bisa menjadi salah satu faktor yang bisa mendorong pertumbuhan di perbankan syariah. Nah, yang berikutnya kalau kita lihat juga dari sisi literasi dan inklusi berdasarkan umur gitu ya, mulai dari mungkin yang baby boomer, Gen X dan segala macam itu menunjukkan juga angkanya relatifly cukup tinggi lah begitu. Sehingga kita bisa melihat bahwa upaya ya sebenarnya ini kuncinya kalau kita mau melihat pertumbuhan di perbankan syariah itu justru kuncinya ada di supply side-nya, dari kitanya nih. Jadi kalau dari pelaku-pelaku perbankan syariahnya lebih rajin gitu, lebih kerja keras, lebih kerja cerdas lagi di lapangan, maka insya Allah mestinya market ini masih bisa kita raih.
Artinya kalau kita bicara perbankan syariah, once kita masuk ke market gitu ya, yang mungkin belum kita datangi gitu, itu setidaknya kalau kita berdasarkan data statistik yang hasil survei kita ke masyarakat, ada kurang lebih mungkin 20%-an orang yang memang sejak awal dia berminat untuk syariah gitu. Jadi ini yang kita sebut sebagai konformis masyarakat ini, konformis market ini, itu pasti ada. Nah cuma memang kendalanya adalah kalau kita lihat secara umum begitu ya di perbankan syariah, itu kita masih kekurangan ya pasukan itu tadi untuk datang ke market. Kita lihat misalnya dari sisi cabang saja, misalnya jumlah cabang, kalau kita lihat di perbankan nasional ini mungkin hanya BBSI yang punya cabang di atas 1.000 cabang. Sementara kalau kita lihat di bank konvensional misalnya ada salah satu cabang saja yang memiliki lebih dari 7.000 cabang. Nah jadi ini menurut saya memang kalau kita lihat Pak ini berat dong. Nah tapi justru bukan beratnya kalau saya melihatnya, ini peluang yang masih terbuka. Baik, sedikit aja Pak Anton, ada tidak upaya-upaya yang dilakukan oleh BSI ini, terutama untuk meningkatkan kinerja ke depan, penerapan teknologi digital yang memang harus ini sudah wajib ya, Betul. terutama dalam pengembangan beberapa lini bisnis usaha yang memang potensial dikembangkan di bidang tersebut. Baik, jadi BSI itu ya kalau mungkin Mas David ya teman-teman sekalian coba perhatikan gitu. Jadi kami sejak dulu merger ya sampai dengan tahun kemarin lah kurang lebih begitu ya. Bank ini cenderung ya masuk ke bisnis retail yang dalam tanda kutip lebih ke arah yang consumer Pak. Nah tapi sejak pertengahan tahun lalu kita sudah mulai persiapan IT-nya, kita persiapkan perangkatnya. Maka di 2004 akhir ke 2005 mungkin sampai ke tahun depan ini kita akan memasuki fase ke transaction. Jadi beberapa mungkin kita sudah lihat ya, ada kita bicara terkait dengan Beyond misalnya, itu adalah mobile apps kita yang kita buat sebagai super app-nya BSI. Kita kemarin juga rilis terkait dengan Wise, itu adalah untuk transaction banking untuk yang nasabah-nasabah wholesale ya, korporat begitu. Kemudian kita juga sekarang ekspansi di sisi BSI agen kita, di mana itu adalah mendekatkan kehadiran kita ke customer dengan lebih baik lagi. Belum lagi sekarang kita punya edisi, jadi Bapak Ibu sekalian BSI ini mungkin satu-satunya bank syariah yang sekarang sudah punya, dan itu baru kita mulai kurang lebih tahun lalu Pak. Jadi memang edisi saja yang mungkin kalau bank-bank konvensional sudah belasan tahun yang lalu gitu miliki, nah kita baru masuk ke fase itu tuh di tahun lalu. Baik, terima kasih Pak Anton. Saya coba balik lagi ke Pak Edi nih. Pak Edi, optimisme Pak dari Lemhanas terhadap kinerja dan pertumbuhan sektor pertambangan ke depan, dan mungkin juga ini bisa menjadi acuan ini terutama bagi para audiens kita yang memang cukup banyak ambil posisi saham di sektor pertambangan ini. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Mas. Kalau dilihat tetap optimis ya, 2024 ini, 2025 ini perkembangan dari performance dari perusahaan-perusahaan pertambangan itu cukup positif ya. Kalau dilihat walaupun beberapa komoditas itu harganya terkoreksi, namun demikian performance dari tahun 2024 terlihat dan kuartal 1 2025 terlihat bahwa cukup masih tetap positif. Di samping itu juga dari sisi demand itu tetap tidak ada masalah sebenarnya untuk walaupun tadi saya jelaskan beberapa komoditas itu terkoreksi karena adanya perang dagang dan juga terkait dengan geopolitik. Ada yang positif, ada yang terkoreksi negatif. Baik Pak Edi, terkait juga dengan hilirisasi dari beberapa data yang sudah Anda sampaikan tadi, Indonesia itu masuk ke dalam 5 besar produsen di dunia. Sementara efek terhadap ekonomi negara belum terlalu signifikan. Bagaimana Anda melihat posisi ini dan upaya pemerintah kita produksi, kita olah dan jual dengan harga yang lebih mahal sehingga impactnya terhadap pendapatan juga mengalami peningkatan. Akan meningkat dan ekonomi juga akan bergulir sebenarnya Mas. Karena makin banyak tenaga kerja yang diserap dan juga makin banyak juga dunia pendidikan yang harus kita kembangkan. Misalkan tadi bagaimana kita bisa mengembangkan, saya encourage waktu itu ada ITB melakukan kerjasama dengan GEM itu untuk metalurgi lab. Saya juga bicara beberapa hari yang lalu dengan Pak Rektor UI, Prof, itu bagaimana kembangkan industri yang ada China untuk mengembangkan lab yang ada di Indonesia supaya mineral-mineral yang ada di Indonesia itu kita bisa betul-betul hands on untuk mengembangkan secara komersial gitu.
Nah itu yang kita harus kembangkan. Selain dari itu sebenarnya harganya meningkat sebenarnya dari sisi industrialisasi dan hilirisasi. Nah ini yang menjadi proses sehingga kita bisa lakukan pengembangan-pengembangan. Kalau saya highlight ya, contohnya adalah timah. Timah kita adalah produsen terbesar, reserve kita di dunia terbesar. Nah, kita harapkan kita menjadi the most important player sebenarnya in the world right sebenarnya. Bagaimana kita bisa mempengaruhi harga dunia terkait dengan timah misalkan gitu. Sama seperti sawit. Kita adalah produsen terbesar sawit. Kita juga konsumen terbesar sawit, kelapa sawit sebenarnya. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa membuat indeks harga itu ditentukan di Indonesia gitu. Nah itu next step milestone-nya. Kenapa di IDX juga melakukan IDX karbon dan lain sebagainya. Karena kita adalah produsen penyerap karbon salah satu terbesar di dunia gitu kan. Selain Brazil ya Indonesia gitu kan gitu. Nah kita harapkan karbon itu di trading di Indonesia sehingga komunitas itu dan ekonomi yang berjalan adanya di Indonesia karena kita adalah salah satu terbesar penyerap karbon gitu ya. Jadi dengan komoditas yang kita miliki kita creating value dan membuat komunitas sehingga ekonomi itu berjalan di Indonesia gitu. Baik. Terima kasih. Ya, saya balik lagi ke Pak Anton. Terakhir Pak Anton ini kita juga ingin tahu Pak update-nya sampai sejauh ini untuk BSI, terutama ketika sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk Bullion Bank. Persiapan-persiapan apa yang dilakukan? Mungkin ada semacam target mungkin jangka menengah juga untuk jangka panjang. Baik, terima kasih Mas David. Jadi terkait bullion ini memang mungkin kita harus mulai dari sebuah pemahaman yang sedikit berbeda ya. Jadi kalau di awal dulu kita berbisnis emas itu sebenarnya bisnisnya adalah bisnis bank, artinya bisnis keuangan, tapi kemudian kita jadikan emas sebagai underlying transaction-nya. Makanya kita punya dulu namanya bisnis gadai, kita punya bisnis cicil emas. Yang sebenarnya notabene itu adalah bisnis bank biasa, yaitu pembiayaan dengan jaminan emas dan pembiayaan untuk pembelian emas secara dicicil. Jadi kami secara infrastruktur dan segala macamnya itu masih menggunakan standar infrastrukturnya bank. Nah sebenarnya kalau kita bicara bullion, kalau kita lihat dari sisi POJK dan segala macamnya, ini memang pendekatannya agak sedikit berbeda. Jadi tidak lagi tetap ada unsur banknya dan kita juga akan mencari nanti kemungkinan revenue streamnya dari sisi bisnis banknya. Tapi ini juga ada unsur terkait dengan bisnis yang kaitannya dengan komoditi emasnya. Nah makanya kita tidak banyak muluk-muluk terkait dengan targetnya akan seperti apa, karena tadi juga marketnya kadang-kadang bikin kaget ya, dari pertumbuhan sampai sedemikian cepat hanya dalam waktu beberapa bulan gitu. Nah kita tetap yakin bahwa bisnis emas ini kalau di syariah selalu punya tempat Pak, karena bukan hanya terkait dengan tadi sebagai safe haven ya Prof Budi, tapi juga ada keyakinan ya di sebagian masyarakat muslim bahwa emas ini adalah sesuatu yang tanda kutip ya di pemahaman keyakinan mereka ini adalah uang yang sebenarnya, sehingga mereka menyimpan emas itu bagian dari keyakinan itu. Makanya kami tetap yakin dengan dari sisi pertumbuhan marketnya. Nah kembali kira-kira apa yang kami siapkan? Sebenarnya yang paling harus kami siapkan tentu saja di awal ini adalah terkait dengan SDM dan unit pengelolaannya Pak. Makanya itu juga disarankan atau disebutkan juga dalam peraturan OJK kemarin bahwa untuk bullion ini kita harus punya unit khusus. Makanya kami sekarang punya dua unit yang mengelola terkait emas, satu yang khusus bullion, satu yang bisnis lama kita yaitu gadai emas dan cicil emas. Itu yang pertama, tentu saja kita sudah siapkan terkait dengan itu karena mengikuti aturan yang berlaku. Yang kedua tentu saja adalah semua terkait dengan SOP-nya Pak. Jadi standar operating procedure kita sudah buatkan. Dan insya Allah juga itu sudah kita implement, walaupun terus ya dalam beberapa kesempatan harus terus kita update karena terkait dengan perubahan-perubahan terjadi di market dan juga dari sisi regulasi. Yang ketiga tentu saja adalah SDM-nya Pak. Jadi memang kita perlu belajar betul tentang dengan bisnis bullion ini, karena sekarang yang kita hadapi bukan sekedar credit risk seperti hanya yang bisnis emas kemarin, tapi juga ada yang terkait dengan market risk-nya. Karena kita juga harus mengelola sedikit walaupun tidak banyak ya stok terkait dengan emas yang harus kita jual ke market. Ini adalah sebuah barang baru bagi kami di Bank Syariah. Nah kemudian yang tidak kalah penting juga adalah terkait dengan counterpart kita Pak. Jadi kita harus bicara dengan Antam,
bagaimana kemampuan mereka mengenai stok, supply dan segala macam. Kita juga bicara dengan beberapa penyedia supplier emas yang lain yang kira-kira seperti apa, kita siapkan itu semua karena kembali ini adalah bisnis model yang baru buat kami. Nah kemudian berikutnya tentu saja yang terpenting adalah bagaimana kita punya infrastruktur penyimpanan, Pak. Ini sesuatu yang baru, betul-betul baru buat BSI, sehingga sekarang kita sedang bangun, ada 3 vault khusus untuk yang bullion ini kita bangun di kota yang berbeda. Nah mudah-mudahan ini bisa mencukupi ya terkait dengan bisnis emas kita ke depan seperti apa. Tapi kalau kita lihat ya pertumbuhan di bulan di bulan April kemarin yang 1 bulan saja kita bisa membukukan penjualan sekitar 260 kilo Pak dalam 1 bulan. At least kalau rata-rata kita jual 200 kilo misalnya sebulan, mungkin dalam setahun kita bisa dapat mungkin hampir 2 ton ya sampai 3 ton emas. Saya kira itu juga bukan nilai yang sedikit ya yang harus kita maintain. Nah, jadi angkanya saya kira kita tidak bicara angka dulu terkait dengan berapa besar target kita Pak. Kita sekarang dulu bicara pada bagaimana kita meyakinkan diri dan juga market terkait kemampuan kita mengelola bisnis ini. Mungkin demikian Pak David, terima kasih. Terima kasih Pak Anton dan tampaknya sekaligus mari bersama kita di sesi dialog kali ini. Boleh aplaus para peserta untuk narasumber yang luar biasa. Ya, para hadirin sekalian luar biasa sekali penjelasan dan sharing yang sudah disampaikan para narasumber kita pada hari ini. Dan semoga menambah wawasan bagi kita semua, terutama dalam memahami kondisi perekonomian global, mitigasi apa saja yang harus dilakukan dalam mengantisipasi dampak tarif yang sedang berkembang saat ini, serta dampaknya terhadap investasi di tanah air. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, Profesor Budi, Pak Anton, dan juga Pak Edi, dalam acara IDX Channel Community Gathering 2025.